ada salah seorang politikus yang bilang, oh seharusnya jangan ada OTT. Kalau ada orang yang dicurigai, dikasih tahu aja dulu. Gitu kan kita yang, hah? Pak, jadi gunanya apa? Pak, Bapak lagi disadap sama KPK. Jangan korupsi, Pak. Jangan korupsi dulu ya. Pencegahan kan itu. Pencegahan itu katanya. Nah, saya sih, jadi apakah mungkin nanti akan ada pemakzulan jadinya? Bisa jadi ya. Jangan-jangan memang Pak Prabowo sebenarnya nggak punya harapan yang terlalu besar pada Gibran. Selain fakta bahwa Gibran membuat dia menang. Mbak, terkait dengan kejaksaan yang Mbak bilang ada apa sebenarnya di sana? Kan kemarin tiba-tiba ada rumah Jampitsus dijaga oleh TNI. Mbak ada dengar isu apa soal ini? Ya itulah ya, jadi isunya banyak dan sebenarnya ada beberapa media juga yang udah membuat liputan agak mendalam soal itu. Ya dengar-dengar sih memang kita, ya itu tadi ya, lagi ada faksi-faksi di kejaksaan, itu satu. Dan pasti Jaksa Agung sebentar lagi harus diganti. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan menggantikan? Apakah dari faksi A atau B? Kira-kira gitulah. Jadi sekarang lagi ada perebutan faksi, Mbak? Lagi ada perebutan. Faksinya siapa sama siapa, Mbak? Salah satunya, pasti bukan salah satu sih. Dua-duanya adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ya kan biasanya kita sekarang tuh, kita lagi kalau saya sih enggak ya. saya juga enggak, Mbak. Elit tuh sekarang, elit lebih tepat. Kalau pengen dapat jabatan harus mendekati beberapa orang di pinggirnya Prabowo itu loh. Dan ada dua faksi itu yang ada di kejaksaan. Nah yang satu itu sangat dekat dengan TNI. Kira-kira begitu. Makanya kan sebenarnya unik ya. Kok urusannya kejaksaan sama TNI apa? Dan satu lagi tentu saja kalau kita bicara penegakan hukum, padanannya kejaksaan kan polisi. Nah gitu. Jadi apakah ini sebenarnya TNI sama polisi? Itu yang masih misteri. Tapi yang jelas. Tapi kan sama polisi lagi nggak akur. Nah itu. Nggak akurnya jangan-jangan tercerminnya dalam itu. Karena yang jelas di baliknya, saya kira mesti diusut lebih lanjut. Jangan-jangan ada uang-uang juga yang beredar. Maksudnya tuh bukan uang. Ya kita tahu ya ada beberapa bisnis yang jadi sumber pendapatan tidak resmi pasti dari beberapa oknum gitu. Nah jangan-jangan ada persoalan itu juga yang saling buka. Saya dengar juga tuh. Apa tuh Mas? Iya misalkan ada orang yang lagi jadi tersangka terus dia mengajak beberapa orang. Kan ini kan sebenarnya yang TNI ini sebelumnya juga udah ada kan. Oh ya sebelumnya ada. Kantor gitu kejaksaan dijagain oleh TNI. Ada drone segala macam menunjukkan kekuatan. Sebenarnya dia mau nunjukin ke siapa gitu. Sampai kita bingung, ini kejaksaan kira-kira kenapa ya? Enggak, karena sebelumnya ada ada yang polisi ngikutin. yang sampai gedungnya itu dikelilingin. Oh, kalau dulu ada polisi versus teror KPK. gitu. Polisi lawan KPK, kalau sekarang polisi versus jaksa. Karena KPK-nya agak kurang. KPK udah lemah. lemah. KPK-nya minta maaf katanya. Karena sekarang koruptornya udah canggih, udah pakai. Nah itu gimana Mbak? Nanyanya ke ChatGPT. Nah itu benar. Ini langsung aja nyambung nih. KPK hari ini semua penegak hukum soalnya nih. Iya. KPK minta maaf karena 2025 ini baru 3 OTT. Saya juga baru sadar loh, 3 ya. 3 dan dia menyatakan bahwa ini udah masuk trimester 3 Iya, 3. Bahwa koruptornya sekarang lebih pintar dari aparat hukumnya. Terus kita gaji buat apa kira-kira? Itu dia, itu kan alasan yang mengada-ada ya. Tapi yang kita mesti lihat adalah sekarang kan juga para pimpinan KPK-nya polisi ya. Iya. Yang sekarang, yang sebelumnya juga Pak Firly kan dari kepolisian gitu. Dan kita tapi beda faksi kan yang beda faksi. Makanya kemudian Pak Hasto masuk. Itulah dia. Ini memang kalau hukum tuh gitu ya, dipakai-pakai aja dia. Gila banget emang sih. Nah jadi tentu saja balik ke tadi ya pertanyaannya. Menurutku sih ya tentu saja itu nggak bisa kita anggap benar ya argumentasi itu. Karena kan justru dulu sebenarnya sebelum dihancurkan KPK kan KPK kan udah dihancurkan 2019. Sedih banget, Mbak. Dia kan didesain untuk menjadi lembaga super. Ya. Dari segi power, dan power itu kemudian harusnya dia bisa gunakan untuk
cari cara yang lebih canggih dong daripada koruptor. Makanya dulu dikasih wewenang penyadapan sampai orang ribut ya kan, dibawa ke MK segala macam. Bisa OTT ya, makanya sekarang baru diakui sedikit. Tapi dulu kan paling OTT marah caranya ketika soal penyadapan DPR loh. Paling teriak paling kenceng. Itu salah satu yang bikin mereka mematikan KPK kan waktu itu. Nah, jadi dan kita harus ingat OTT itu juga yang waktu itu dikritik keras sekali oleh DPR karena bahkan sempat waktu itu ada wacana yang rame-rame kita ketawain karena ada salah seorang politikus yang bilang, "Oh, seharusnya jangan ada OTT. Kalau ada orang dicurigai, dikasih tahu aja dulu." Gitu kan kita yang, "Hah? Pak, jadi gunanya apa?" Pak, Bapak lagi disadap sama KPK. Jangan korupsi, Jangan Pak. korupsi dulu ya. Pencegahan kan itu. Pencegahan itu katanya. Nah, saya sih ingin melihat itu juga ketika menanggapi soal ini. Dan salah satu pimpinan itu memang waktu fit and proper test, dia bilang, "Oh, saya setuju dengan konsep itu." Jadi mereka memang nggak terlalu happy dengan OTT. Mereka tuh pimpinan yang sekarang gitu ya. Jadi ya ini sih alasan aja dengan bilang seperti itu. Jadi nggak semangat kita kalau lihat situasi kayak gini ya. Padahal kan Pak Mahfud pernah bilang, kalau penegakan hukum dilakukan 50% aja, itu sudah setengahnya menyelesaikan urusan negara. Berarti sekarang hanya 0,03%. 50% aja urusan hukum itu diselesaikan dengan baik, itu udah menyelesaikan setengah urusan negara. Dalam hal itu ya saya setuju dengan Pak Mahfud. Maksud saya, orang mau bisnis datang ke sini aja, kalau lihat hukumnya kayak gini, yang harus biar survive bisnisnya, dia harus bayar sana, bayar sini, deketin itu, deketin ini. Ya costly dong buat orang bisnis. Jadi artinya buat ekonomi ini juga jelek banget. Gimana mau nambah lapangan kerja? Bayar yang resmi, bayar yang ada baretnya, bayar yang belum lagi ormas. dipalakin. Nah itu dia ormas, dipalakin. Makanya sekarang orang susah banget cari kerja. Karena nggak ada juga bisnis yang masuk, baru yang tidak masuk. ada direct investment Karena juga itu yang juga. nambah tenaga kerja gitu. Ya mereka mendingan ke negara lain daripada Tapi kesini. pertumbuhan ekonomi ya naik. bagus. Memang nih pemerintah. Angka kemiskinan turun. Biasa aja dong. 20 berapa? 21.000. Kali makan ayam geprek di Bareta. Ini kan jadi lupa itu. Ini kan Pak Prabowo ngambil keputusan yang memang mengakhirkan banyak orang juga ya. Cuma tapi kan ini memang sudah terjadi. Walaupun ada sebagian kelompok yang akhirnya tidak setuju dengan itu. Kelompok itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Bahkan dia berani melontarkan bahwa kami akan menjatuhkan Pak Prabowo. Dari situ irisannya udah jelas belum? Dalam kasus yang Tom Lembong ini ya. Ya, saya kira udah mulai kelihatan sih. Makanya tadi mesti kita lacak kapan Tom Lembong mulai dipanggil oleh kejaksaan gitu. Jadi apa yang dia lakukan sampai dia dipanggil oleh kejaksaan ketika itu? Mungkin tahun 2018, iya, karena kan dia 2019. tiba-tiba barangkali ya, kan kita juga paham ya, Pak Jokowi dan beberapa politisi lainnya juga mudah tersinggung dan lain sebagainya. Barangkali karena dia menganggap Tom Lembong itu memang pendukung setia dia dulu kan, sampai speechwriter-nya dia luar biasa gitu Tom Lembong terhadap Jokowi waktu itu. Tapi tiba-tiba Tom Lembong bukannya dukung anaknya, malah dukung Pak Anies gitu. Kayaknya dia merasa kayak, nih gue dihianati nih. Nah saya sih nangkepnya gitu ya, karena waktu itu semua kaget juga memang. Tapi menurut saya itu pilihan rasionalnya Pak Tom lah ya. Nah saya sih merasa jadi para pendukungnya itu membuat kita jadi lebih bisa melihat bahwa jangan-jangan ini memang yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Benang merahnya akhirnya publik menyatakan bahwa mungkin Pak Prabowo udah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Ada pendukung Pak Jokowi namanya Sylvester Matunita ya. Yang kembali Matutina yang akhirnya diungkap lagi kasusnya dan akan ditangkap, bahkan Pak Mahfud bilang tangkap segera. Dan kejaksaan juga udah mengatakan itu. Artinya dan terbuka jalan untuk memakzulkan Wapres. Ini yang berkembang di masyarakat. Ya bisa jadi, karena bisa jadi maksud saya gini, upaya pemakzulan Wapres itu kan sudah lama ya didiskusikan. Dan waktu itu saya ingat saya juga banyak sekali diskusi tentang itu. Saya selalu bilang, ya ini
harus berdinamika karena bagaimanapun kalau Pak Prabowo masih bilang jangan diapa-apain, karena dia kan masih hidup Jokowi gitu kan ya. Maka nggak bisa pakai cara konstitusional karena cara konstitusional membutuhkan persetujuan DPR 2/3. Kalau mau pakai cara yang tidak konstitusional ya, misalnya demonstrasi atau apalah gitu. Nah, dengan sinyal seperti ini, jangan-jangan saya nggak tahu, kita mesti lihat Pak Prabowo masih akan meneriakan hidup Jokowi lagi atau enggak. Selama ada kopi dia nggak akan meneriakan itu. Nggak akan ya. Sama kayak kita Mas. Selama masih ada kopi kerja terus. Asal bukan teh ya. Kalau teh nanti dimarahin brengsek. Karena kalau konstitusional agak berat ya, karena butuh persetujuan yang panjang Butuh 2/3. DPR kemudian MK juga ya. MK lagi. Ya. Di MK pasti lebih challenging tuh sekarang ya. Nah, jadi apakah mungkin nanti akan ada pemakzulan jadinya? Bisa jadi ya. Bisa 2/3 itu dicapai. Nah, tapi kan itu tadi tuh saya mau ngingetin bahwa jalan konstitusional yang namanya pemakzulan itu cuma satu cara. Sebenarnya ada cara lainnya yang mungkin dilakukan. Kalau ada tekanan besar misalnya yang bikin seseorang harus turun. Contohnya. Iya, itu kan tekanan besar yang bikin orang turun kan. Iya. Kan Pak Harto dulu turun nggak secara melalui MPR gitu, enggak. Gitu. Sukarela, ya. Nah, gitu. Akhirnya kan akhirnya setelah itu orang melihat Pak Prabowo sama Pak Gibran kok Mas Gibran jarang dikasih tugas ke luar negeri, jarang kan dikasih. Kan ke Papua, ke IKN gimana sih Mas? Akhirnya kan kita rakyat ngelihatnya, mungkin ini memang udah ada rencana segala macam gitu. Tugas Wapres memang kan sebenarnya mewakili presiden kan. Iya. Walaupun sebenarnya waktu Pak Pak JK juga sering juga ke luar negeri. Mewakili itu dia. Pak SBY atau mewakili Pak Jokowi waktu itu di PBB. Sebenarnya kan secara konstitusional Wapres itu memang ibaratnya tuh ban serepnya presiden. Tapi dalam sistem kita memang presiden sering memberikan tugas-tugas tertentu buat bagi tugas aja. Toh ini wakilnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan yang dia miliki terhadap si Wapresnya. Ya. Makanya Pak JK dulu sangat signifikan Aceh ya. Ngurusin Aceh kalau dia tuh signifikan banget waktu bener-bener Wapres yang hadir ya. Baik itu Pak SBY dan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga dia aktif loh. Tag timnya tuh jelas. Berarti Pak Jokowi dan Pak SBY percaya sama Pak JK. Iya, tag timnya jelas. Jadi maksudnya yang ini nggak percaya gitu? Bukan gue ngomong Mas. Pak Budiono kan juga dulu bagus banget tuh. Iya. Waktu sama Pak SBY juga ya. Walaupun bukan public speaker ya Pak Budiono. Ya, tapi dia kayak managing birokrasi gitu segala macam. Pak Ma'ruf Amin minim ya, tapi paling tidak dia bersuara untuk soal-soal yang sifatnya sesuai dengan latar belakang dia gitu ya, agama, kerukunan gitu-gitu. Nah, memang kalau saya sih ngelihat jangan-jangan memang Pak Prabowo sebenarnya nggak punya harapan yang terlalu besar pada Gibran. Selain fakta bahwa Gibran membuat dia menang. Maksudnya ini kan fakta yang orang nggak bisa pungkiri dong. Pak Prabowo udah beberapa kali nyalon kalah melulu kok baru sekarang menang gitu. Nah, tapi kan secara kapasitas memang Gibran tuh sangat kurang. Waktu Pak Prabowo keluar negeri, dia bikin lapor Mas Wapres. Banyak sekali sudah laporannya. Sebenarnya nggak sukses juga. Terus dalam beberapa acara juga cara dia public speaking segala macem nggak bagus juga. Ya tentu saja Pak Prabowo juga orangnya perfeksionis gitu ya. Dan nggak terlalu cepat percaya lah sama orang. Nah saya melihatnya dia nggak punya kepercayaan itu pada Gibran. Jadi ya. I see.